lihat di sini Pak Marius Ridal ya, Marius Ridal. Nah ya, kita mulai ya. Marius Ridal. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Yang saya hormati Ketua Operator Kecamatan Durensawit yang memfasilitasi Zoom ini, Bapak Muhammad Reza. Yang saya hormati para operator yang hadir di Zoom ini. Yang saya hormati para guru yang hadir. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada malam hari ini. Waduh, gimana? Kita bisa bertemu secara daring melalui Zoom. Ya. Mudah-mudahan pertemuan yang kita lakukan pada hari ini tidak mengurangi perhatian Bapak Ibu semua gitu. Walaupun ada yang tidak lihat gambarnya, yang penting nanti Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kegiatan ini dilakukan ya karena masih banyak para operator yang belum mengerti begitu masukan yang saya terima dari Mas Reza ya. Sehingga tadi Mas Reza ketemu saya, kemudian dia minta supaya diadakan pertemuan seperti ini ya. Saya minta Bapak Ibu tolong konsentrasi ya, karena ini berkaitan dengan isian yang ada di Sijampang Mudik ya, sistem penjaminan peningkatan mutu pendidikan. Nah, kalau ini isiannya kita salah dan tidak paham, nanti kita jadi tidak mengerti, maka hasilnya tidak bisa maksimal gitu ya. Kalau diadakan pertemuan, waktunya sungguh sangat terbatas sekali. Saya sendiri sedang PKKS ya. Kadangkala ada di tugas dari BPMP, ditunda PKKS-nya. Demikian pula kadang mendampingi sekolah penggerak tahap 1 dan tahap 2 ya, karena saya tinggal sendirian ya di Durensawit. Oleh karena itu saya pada malam hari ini meminta Mas Reza kalau bisa ada Zoom ya, supaya kita semakin paham ya untuk pengisian evaluasi diri sekolah yang ada di Sijampang Mudik gitu ya. Semua yang hadir di sini pasti sudah melaksanakan kegiatan itu. Nah, kemarin saya mencoba melihat di akun saya, di aplikasi saya, ternyata masih ada beberapa sekolah yang belum ya. Nah, yang belum yang mana? Ini saya tayangkan nih yang belum. Menurut hari kemarin ya, hari Selasa saya buka, ini yang belum ya. Bisa dilihat yang belum berapa orang nih? Belum Pak. Belum. Oke. Sudah Pak. Ya, ini yang belum isi Sijampang Mudik ya, pada plan dan do. Jadi kita ngisinya dua nih ya. Ada di plan, ada juga di do ya. Pada EDS ya. EDS. Jadi yang ada bagian atas namanya plan do PDCA ya. Plan do act, plan do act ya. Jadi itu ada 3 yang di bagian atas, yang bagian bawah adalah monitoring dan supervisi. Nah, ini yang belum mengisi ini ya. Yang belum mengisi 0, masih belum ada. Ini ada 1 nih. Ya, saya nggak bacakan, bisa dilihat saja. Ya, SD Nurul Islam, Klender 03, Klender 04 gitu ya. Malaka Jaya 06, Malaka Sari 11, Pondok Kelapa 07, Pondok Kopi 02. Itu yang belum saya lihat gitu ya. Kemudian ini swasta semua yang lainnya. Maria Immaculata Pelita Kasih, Tiranus Al Abidin,
Al-Humed, ya, penabur. Nah, ini data kemarin. Mudah-mudahan hari ini sudah ada perubahan ya. Kalau udah ada perubahan, udah nggak usah khawatir. Berarti Bapak Ibu sudah mengisi gitu ya. Nah, ini saya sampaikan supaya ada 24. Saya punya sekolah itu ada 104, berarti yang sudah ngisi 80, tapi isiannya masih, saya lihat masih banyak yang belum tuntas ya, belum tuntas atau mungkin ada kekeliruan. Nah, ini saya tayangkan. Baik. Untuk supaya kita bisa langsung ke isian EDS, saya minta Pak Reza atau Mas Reza membuka punya sekolahnya gitu ya, supaya nanti kita bisa lihat sama-sama gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Berandanya ini. Ini di beranda ini ada beranda ya. Kemudian di beranda itu ada pilihan ya, ada beranda, ada kontak, ada F-kick, dan ada saran. Jadi kalau Bapak Ibu merasa misalnya, kok saya nggak masuk-masuk Pak, kenapa? Ibu bisa masukkan ke sini atau kirim ke saya datanya. Di sini bisa kita masukkan apa pertanyaan kita, apa saran kita, bisa masuk kemari. Setelah selesai kemudian dikirim, di bawah tuh ada pengiriman Mas Reza. Nah, simpan terus langsung mereka kirim, nanti dia akan jawab gitu ya. Akan ada tanggapan atau jawaban. Seperti itu. Ini aplikasi seperti itu. Kita kembali. Nah, untuk yang dikerjakan oleh kita di yang paling atas nih ya, ada plan, ada do, ada X. Jadi PDAC ya, disingkatnya jadi PDAC. Ini PDAC. Kemudian di plan itu ada edit 2021. Ini kalau 2022 ya. Kemudian ada cetak. Kalau udah diisi kita cetak dulu nggak apa-apa. Nah, nanti baru kalau misalnya terjadi hilang, karena kemarin tuh banyak laporan Pak, hilang kosong lagi. Makanya cetak dulu. Kita cetak dulu, nanti kalau hilang kita bisa isi ulang. Kemudian ini do juga nanti diisi ya. Kalau ini X, tentunya input X, nanti kalau rapor pendidikan yang tahun 2002 sudah keluar, ini bisa diisi. Nah, di yang 2022. Kemudian pada bagian bawah itu ada yang disebut cek ya, cek atau monitoring supervisi. Nah, di bawahnya ada plan ya. Plan ini adalah kita ngisinya lewat edit ya. Kalau udah diisi bisa dicetak. Kalau takut hilang kita cetak dulu. Kemudian ada do. Nah, do yang dilakukan, yang IKM ini tidak wajib. Nah, yang wajib ini ya, IKM SD SMP ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang harus diisi. Nah, ini instrumen ini dikit nggak banyak ya, tidak sulit. Nah, kemudian ini ada literasi akademik, ya, kemudian ada literasi lingkungan sosial, dan ada numerasi. Jadi literasinya ada 2. Literasi akademik kaitannya dengan guru, literasi lingkungan sosial kaitannya dengan lingkungan tempat dia berada. Gitu ya. Ini aplikasi seperti itu. Nah, sekarang kita buka yang edit 2021. Nah, ini yang sudah masuk, Bapak Ibu bisa lihat Mas Reza di atas tuh, yang sudah terdata nih ya. Ada TK baru 9, SD 775, SMP 374, SMA sekian, SLB. Ya. Kemudian ada PKB masih kosong. Naikin ke atas. Ya. Ya. Ini Bapak Ibu. Ya, ini ada A1 ya. Adalah kemampuan literasi. Nanti ada yang A1 proporsi. Ini proporsi artinya apa? Prosentase. Jadi 30 di sini adalah prosentase. Kalau ini nilai sekolah artinya diambil dari mana? Ada yang bisa jawab? Nilai sekolah diambil dari mana? Raport sekolah, Pak.
Rapot sekolah. Rapot mutu, Pak. Raport pendidikan, dari raport Pak. pendidikan yang ada di sekolah, ya. Bapak tinggal mindahkan ini, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada target capaian rapor tahun berikutnya, tahun sekarang sebenarnya tahun 2022. Ini sudah berjalan, ya, sudah berjalan. Nah, untuk bisa menentukan ini, Bapak Ibu harus lihat dulu petunjuknya, ya. Petunjuknya itu melalui apa? Melalui buku saku capaian hasil AN, ya. Buku 1 buku capaian hasil AN. Nah, ini dia. Ya. Nih. Di sini coba Bapak Ibu coba lihat. Naikin terus. Oh, terus. Nah, ini dia nih. Kita kan kemampuan numerasi ya. Kemampuan numerasi itu ada angkanya. Nah, kita harus hafal nih angka ini. Naikin lagi dikit. Nah, ini. Angka ini harus kita hafal. Bisa dicatat Bapak Ibu angka ini. Jadi kalau dia warnanya merah, itu angkanya sekitar ini. 1,00 sampai dengan 1,39. Kalau warnanya kuning itu 1,40 sampai dengan 1,79. Kalau warnanya hijau artinya mencapai kompetensi minimum 1,80 sampai dengan 2,09. Kalau warnanya di atas kompetensi minimum ini paling tinggi. Angkanya mulai dari 2,10 sampai dengan 3,00. Nah, kalau ada warna kuning, di posisi warna kuning, maka dia perlu yang namanya tindak lanjut, ya tindak lanjut. Kalau tindak lanjut yang di sini untuk target 2022 tidak bisa loncat langsung kemari, Bapak Ibu ya. Ibarat naik tangga loncat kemari nggak bisa. Jadi harus lewat warna hijau dulu, ya warna hijau. Coba Mas beri kembali ke yang tadi saja. Nah, ini kan 2,25. 2,25 ada di mana tadi posisinya? Di sini ya. Nah, ini dia. Dia sudah biru, ini sudah bagus sekolah udah 2,25. Nah, dia ingin naik menjadi 2,5 gitu ya. Jadi mengapa ini selisihnya 2,25 untuk mencapai 3 selisihnya 0,75. Nah, dia dicicil naiknya 0,25 gitu ya. Nanti tahun depan naik lagi 0,25. Ketika 3 tahun kemudian menjadi 3, itu udah maksimal gitu ya. Menjadi 3. Seperti itu. Ya. Nah, akar masalah untuk menjawab akar masalah ini itu kita lihat dari rekomendasi. Nah, kalau ini sudah warna hijau sebenarnya nggak ditulis juga nggak apa-apa, ya. Tapi kita lihat di rekomendasi yang ada pada link rapor pendidikan, nih ya. Nah, kita lihat nih cara ngambilnya seperti itu linknya. Kemudian kita bisa lihat. Nah, cari di sini yang namanya rekomendasi, ya. Ini mana? Nih dia. Ini rekomendasi itu, ya. Diklik. Setelah diklik, nah nanti akan keluar hasilnya, ya. Nah, hasilnya akan keluar. Ada 2 nih, yang satu rekomendasi apa namanya? PBD, maaf PBD, perencanaan berbasis data. Nah, ini bisa kelihatan, ya. Coba dibuka saja. Nah, ini akan nampak Bapak Ibu evaluasi di sekolah apa gini. Nah, ini dia nih. Panduan membaca rekomendasi PBD. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya ada 2 di sini, ada yang prioritas. Prioritas cuma sedikit ya. Kebetulan di sini prioritasnya cuma ada 1 nih Mas Reja di sini. Cuma 1 prioritasnya, tapi secara keseluruhan bisa kita lihat pada sheet berikutnya. Ya, sheet berikutnya lihat. Ini panduan. Bukan panduan, ini prioritas. Prioritas ya.
Rekomendasi PBD SD Negeri Pondok Bambu 14. Coba ke atas scroll. Nih jadi nih. Ini yang pertama di D, di iklim kebinekaan ya. Nilai capainya 2,25. Di sini toleransi agama dan budaya. Itu akar masalahnya di sini. Toleransi agama dan budaya. Kemudian kategorinya dia masih merintis ya, masih merintis. Nilai capaiannya 2 ya. Nilai capaiannya 2. Nah, nilai yang ada 2,25, nilai capaiannya 2, berarti sudah di atas 2 ya. Nah, ini adalah benahi. Benahinya adalah ini ada berapa nih? 1, naik lagi ke atas. Benahi 1, benahi berapa? 4, benahi 6, benahi 7, benahi 10. Nah, ini untuk apa? Iklim kebinekaan D8 ya, seperti itu. Cuman naik lagi terus. Ada nggak yang A1-nya, ada nggak A1-nya? Nggak ada. Berarti ini sekolah ini udah bagus ya. A1-nya nggak ada. Kalau A1-nya nggak ada, sebenarnya tidak perlu yang namanya akar masalah, karena di sini tidak ada akar masalah. Maaf Mas Reja, yang sebelahnya nih, yang seluruh. Nah, kalau yang tadi cuma ada 5, ya ini yang seluruh ya. Semuanya ada berapa coba? 1, iklim kebinekaan D8. Nah, di sini jawabannya ya. Yang ini karakter ada nih. Karakter yang karakter. Kemudian ada lagi karakter lagi. Kemandirian ya. Terus ini udah bagus-bagus nih ya. 2,25. Ini yang standarnya 2. Berarti ini sudah bagus. Untuk tahun depan mau ditambahin nggak? Terserah sekolah gitu ya. Gitu ya, terserah sekolah gitu ya. Jadi yang ditambah yang ada akar masalah apabila nilainya pada warna apa? Warna apa? Kuning ya, warna kuning. Dan kuning Dan ya. merah. Dan merah. Merah dan kuning itu bisa masuk kemari. Ini numerasi. Nah, terus ada nggak literasi Mas Reja? Sekolah Mas Reja ada nggak literasi? Tidak ada ya. Nah, ini dia nih kemampuan literasi. 2,25 ini akar masalahnya. Ya. Ini akar masalah, kemudian ini tidak memiliki kategori ya. Kemudian ini yang berikutnya adalah tindak lanjutnya ini. Nih, ini ada pilihannya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 gitu ya. Pak ditulis semua boleh nggak? Boleh. Pak kalau mau ambil yang perlu-perlu aja boleh nggak? Yang bisa kita lakukan yang mana? Oh, yang bisa kita lakukan misalnya yang pertama, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar gitu. Ya, ini contoh saja. Nah, terus berikutnya, jadi Mas Reja harus pindahin ini ya. Ini dipindahin ke kolom A. Ini akar masalah di sini. Akar masalah dipindahkan ke mana? Ke tadi, yang apa namanya? EDS. Nih, kemari ya. Nah, ini kemari. Ya, ini kemari. Dipindahkan kemari. Jadi melihatnya Bapak Ibu ya, dari rekomendasi bisa masuk kemari. Kemudian benahinya ini udah ada benahi 1, rencananya benahi 1. Ya. Kalau dimasukin semua kadang-kadang suka ada yang hilang ya. Karakternya dia tidak maksimal. Jadi kita ambil yang bagus, yang menurut kita bisa dikerjakan. Ya, pilih. Boleh pilih atau boleh semuanya. Itu ya. Sampai sini udah bisa dipahami belum? Ya, paham, Pak. Paham ya, gitu ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini adalah proporsi. Kalau proporsi itu artinya persentase. Anak yang ikut ANBK itu berapa Bapak Ibu jumlahnya? 30. 30 ya. 30 ya? Ya, 30. 30 kalau di sini persentasenya 30 berarti berapa siswa? Ayo, gimana caranya? 30 per 100 kali 30. Berapa?
9, Pak. 9. Ini 9 9. siswa ya. Nah, kita ingin anak-anak ini ya di tahun 2022 bisa naik 9 gitu ya. Maka kita akan naikkan menjadi 33,34. Jadi 10 ya. Ini 10. Kita mau naikkan berapa Bapak Ibu? Kalau 9 kita ingin naikkan menjadi berapa? 10 apa 11? Kalau ini Mas Reza naikkan 10. Nah, kata kuncinya satu anak itu adalah 3,33%. Ya. 3,33%. Berarti kalau dia 10 anak, jadi berapa nilainya? 33,33. Ini dibulatkan supaya genap harus 100. Ya. Naik, ini 30 jadi 33. Terus yang ini 63,33 menjadi 66,66. Kalau 63,33 per 100 kali 30 berapa siswa? Coba dihitung. 63,33 per 100 kali 30 berapa jumlahnya? 20. 20. Nah, kita mau naik berapa ini? Mau naik jadi 22. 22 kali 3,33. Jadi berapa? 66,66 gitu ya. Nah, terus yang bawahnya ya, yang bawahnya ini 3,33. Kalau udah jumlahnya 100, udah ini ke 00 gitu ya. Ini dinolkan. Kan untuk tahun yang akan datang saya pengen yang dasar udah nggak ada lagi, tinggal 0. Ini juga 0. Nah, jumlahnya ini harus 100. Kalau tidak 100, maka dia tidak bisa tersimpan. Nah, jadi jumlahnya gitu. Jadi cara mencarinya begitu ya. Paham Bapak Ibu? Nah, ini kan 3,33 ini satu orang. Kita hilangin 0. Ya, bisa naik ke atas. Naik ke atas, naik ke atas gitu loh. Ini naik ke atas, ini naik ke atas ini. Ya. Jadi jumlahnya jadi berapa nih? 33,34, 66,66 jumlahnya 100. Karena di sini 100. jumlahnya juga 100. Ya. Cuma di sini 99. Ya, 99. Karena 3,33 ini adalah untuk satu orang anak gitu ya. Jadi kita punya target. Targetnya harus gimana Pak? Harus naik. Di sini naik, di sini naik. Kalau di sini kalau bisa turun. Jadi 0, ini turun jadi 0. Kalau di sininya besar, turunnya jangan 0 semua, jangan drastis gitu. Jadi cara membaginya begitu. Ini 3,33 satu orang, ini satu orang. Ya. Jadi ini karena 0 dia naik ke atas, karena 0 ini naik ke atas gitu. Jadi jumlahnya menjadi 33,33. Ini 0 naik ke atas ya Bu ya. Ini 3,33 naik ke sini ya, naik ke sini jadi 33,34. Ini naik ke sini jadi 66,66. Begitu. Begitu untuk penghitungannya ya. Sudah paham belum? Paham, Pak. Ada yang bertanya di sini silakan tanya dulu kalau ada yang mau nanya. Tidak ada ya? Oke, terima kasih kalau Bapak Ibu udah paham. Sekarang berlanjut ke yang berikutnya, yang level 2. Level 2 A1.1. Kenapa disebut level 2? Karena ini A1.1. Ada 2 satu-satunya, makanya disebut level 2. Ini yang harus berubah. Naiknya sama seperti ini angka. Kalau ini persentase ya. Kalau ini angka. Nah, ini udah bagus nih kalau saya bilang nih ya. Makanya di sini boleh diisi, boleh tidak. Sebenarnya nggak diisi nggak apa-apa karena dia sudah bagus semua, Mas Reza. Sudah sampai ke hijau, biru. Kalau sudah sampai ke biru nggak usah diisi ini. Ya, yang kita isi adalah yang warna kuning dan warna merah. Tapi perlu naik nggak Pak? Ya perlu, ya kan? Bagaimana cara menghitung naiknya? Nah, Bapak Ibu perhatikan nih. Ini berapa angkanya? 68,21 kan? Iya. Iya. Kalau yang paling bagus nilainya berapa? 100. 100, benar 100. Paling bagus 100 itu udah 3 ya. 100 itu sudah 3. Ya. Nah, kalau 68,21
Balik Mas Reja, 68,21. Kalau mau dijadikan dia itu angkanya 3, bagaimana caranya? Mau dibikin angkanya 1 sampai 3. 68,21 per 100 kali 3. Iya, betul. Berapa hasilnya? 20-an. Enggak lah. 68 per 100 kali 3. Ya, 40. 2,04. 2,04. 2,04. Nah, coba kita lihat 2,04 itu ada di mana? Di sini ya. Di Mahir. Di Ya. Mahir. Iya, di Mahir. Kok di atas kompetensi? Iya. Iya, Jadi di kalau di atas sini adalah kompetensi dong. Kan 2,4, Pak. Mencapai kompetensi coba lihat terus literasi. Terus di bawah ke atas bawah. kompetensi minimum. Di atas, Pak. Udah biru, Ya. Pak. Sudah biru kan? Sudah biru belum? Belum, Pak. Udah, Masih belum. hijau. 2,4. Ini 2,4 masih jauh, Pak. masih hijau. 2,4. Ya. 2,04. Iya, masih hijau. 2,04 nih, masih hijau ya. Hijau. Dia naik ke mana? Mas Reza mau naik kemana? Ke sini kan? 210. Iya, ke 210. Mau naik jadi 2,10 kan gitu. Ya, Nah, terus kalau naik 2,10 terus angka desimalnya kan harus angka desimal ya. 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 Tambahin. Nah, berarti 2,10 dibagi berapa? Dibagi 3 kali 100 gitu. Ya. Kalau mau naiknya 2,10. Nah, itu berarti 2,1. Ya, paling enggak 70. Nah, mau naik jadi berapa? Ya. 2,1 Mas Reja, karena mau naiknya dia 2,1 ya. Tadinya Berarti ada di hijau. Ya. Jadi berapa? 76,67 ditulisnya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya 70 aja udah itu, Pak. Udah 2,10. Ya 70. 70 udah mencapai 2,1. Udah di biru ya. Jadi biru 70 ya. Ya, dengan 70 ya. Nah, tapi kita kan Minimal. hitungannya harus kalau 70 berapa? Berarti 70 2,1. per 2,1, 100 kali Pak. 30 Kali kali 3. Iya, pas 2,1 udah biru. 2,1 kalau dia masuk di 2,1 kan tadi baru sampai 2,09 ya. Kalau 2,1 2,10 dibagi ini jadinya 76,67. Kalau 70 belum sampai. Itu 2 Udah, masih Pak. 2. Udah, Pak, udah nyampe, Pak. 2,1. Coba 2,1, Pak. ini 2,1 bukan 2,0 ya. Ini 2,1. 2,10. Iya, 2,10 ya. Ini jatuhnya 76,67. Gitu ya. Jadi ini menjadikan itu rentang 1 sampai 3. Kalau yang sininya dibalik, yang rentang 1 sampai 3 dijadikan bilangan desimal. Begitu Bapak Ibu ya. Ini udah naik nih 70, tapi ini ada rumusnya ya. Nah, ini 70,11 dibagi 100 kali 3, berapa jatuhnya? 70%-nya 3,21. Berapa? 21 itu, 21 anak. 70 dibagi 100 kali 3 berapa? 21, Pak. 2,01. 2,01. Bukan 21. 21,1. Coba dong, dihitung dulu Mas Reja. Berapa hasilnya nih? 2,1 Pak. 2,1. Iya. Ya, Benar. pas 2,1. 70,11 2,1. Iya. 2,1 ada di mana posisinya? Sudah di biru. Biru. Mau naik lagi enggak? Mas Reja mau naik lagi enggak? Kemarin sih hasil rapatnya tetap dinaikin Pak. Tetap dinaikkan. Nah, jadi 76,67. Ya kan naiknya ke berapa? Menjadi 2, berapa? 2,25 apa 2,3? Ya, silakan. Yang penting ada peningkatan. Nah, ini peningkatan. Ini tidak ada hubungan jumlah 100 ya. Ini peningkatan. Ini udah meningkat semua. Jadi peningkatannya begitu sistemnya ya.
kita bagi dulu dengan 100 kali 3, nanti akan ketemu ada di mana posisinya, kemudian kita tingkatkan menjadi berapa. Gitu ya. Tapi meningkatnya jangan terlalu drastis ya. Misalnya saya mau dapat 3 aja Pak, waduh 3 100 harusnya. Kalau sudah 3 per 3 kali 100 ya 100 gitu. Terlalu tinggi naiknya ya. Dan ini dilihat kemampuan anak-anak. Ini kemampuan anak-anak yang ada di sini adalah tahun 2021. Apakah sama yang 2022 yang kemarin gitu ya? Gitu. Nanti harapannya di 2022 angkanya bisa lebih dari ini gitu. Harapannya tuh ya gitu. Ini sampai sini udah jelas ya? A11, A12, A13, A14, A15 gitu ya. Ini sama salah mencari seperti itu. Kita ke bawah lagi. Berarti di sini tidak perlu ada uraian karena ini sudah bagus. Sudah di atas 50. Ya, kalau udah di atas 50 sudah bagus. Nah, ini yang numerasi. Ya, yang numerasi itu 0. Artinya anak tidak ada yang dapat nilai mahir. Maka di sini 1,75. Ya. Kemudian mau naik menjadi 1,9. Coba lihat 1,75 ada di posisi mana? 1,75 di numerasi. Nih. Ada di sini Bapak Ibu. Ada di bawah kompetensi minimum. Ini yang harus ditindaklanjuti. Ya. Ya. Raja mau naik jadi 1,9. Udah masuk ke hijau. Iya kan? Ya. Sudah masuk ke hijau. Kenapa nggak sampai 2,09? Masih takut kali ya, berat. Untuk numerasi naiknya terlalu drastis tidak bisa. Maka dia cukup sampai 1,90 gitu ya kan? Oke. Nah, ini berarti akar masalahnya lihatnya di mana? Di rekomendasi tadi. Pada bagian numerasi. Coba kita kembali. Bisa nggak Mas Reza kembali? Nah, ini ada nggak numerasi? Nih, kemampuan numerasi. Ya, kemampuan numerasi A2. Di atas ada A2 nggak ini ya? A2 ya. Nah, apa di sini? Kualitas pembelajaran di kemampuan numerasi. Nah, jadi di sini apa pemantauannya? Apa namanya? Benahinya apa? Ini benahinya. Ya. Yang didapat ini ya kita pengen nanti menjadi 2,22 ya 2,22 tapi ini berat masuk kemari maka kita menggunakan yang warna hijau 1,78 menjadi 1,9 ya sudah kategori hijau. Apa itunya tidak lanjutnya ini 1, 2, 3 ada 3 tuh ya. Tulis semua ditulis Pak, bisa kalau mau ditulis tidak apa-apa. Lanjut ke sebelahnya lihat Mas Reza, ke sebelahnya pinggir sebelah kirinya. Ini iklim ya. Tadi mana karakter udah. Ini yang prioritas cari yang seluruhnya, yang seluruh rekomendasi. Nah itu dia. Apa saja yang dinumerasi? Coba kita lihat. Ini numerasi ya. Ini yang nomor 19. Coba di atas ada nggak numerasi? Nggak ada ya. D semua tuh, D semua. Iya. Ya, numerasinya cuma ini. Nah, ini tinggal pindahkan. Pindahkan ke yang tadi EDS. Ada nggak ke bawahnya numerasi? Coba lihat. Ini karakter, A3 karakter. Terus, nah terus A1. Ini masih numerasi juga nih. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru ya. Ini A1 kemampuan numerasi. Literasi ya. Literasi ya. Yang ini numerasi. Literasi berarti ada nih Mas Reza ya. Nah, di bagian itu ya akar masalahnya. Kemudian naik lagi ke atas, masih ada nggak literasi? Literasi ada masih kepemimpinan instruksional ya. Lanjut ke atas. Udah habis. Cuman jadi di literasi ada 2 Mas Reza ya. Di literasi ada 2, di numerasi ada 1. Nah, ya seperti itu.
Siap, baik Pak. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke isian tadi. Nah, jadi di sini nanti diisinya di sini, akar masalahnya pindahin ya. Ambil dari situ, masuk kemari, kemudian mau pakai benahi yang mana? Ya, oke. Revisi dan perbaikan ada 2 tadi Mas Reja ya, nanti dilihat ya. Ini baru 1 ya. Ambil 1 dulu. Nah, proporsinya proporsinya ini 0. Nah, di sini pengen jadi 15. 15. Dari mana angka 15? Saya juga bingung nih. Ya. 15 tapi jumlahnya 100 ya. Jumlahnya 100. 15, 70, 10. 5. Halo? Ada yang nanya tadi? Nah, ini dibulatkan ya, karena di sini bulat kita bulatkan. Kalau 10 itu kurang lebih 3 ya. Nah, ini dibulatkannya 60. Jadi sekitar 5 orang nih. Kalau 3,33 ini sekitar 5 orang ya. 5 orang. Bapak Ibu ada nggak angkanya yang ada koma-koma di sini di rapor pendidikannya? Ini udah benar? Ada, Pak. Hah? Ada. Ada ya. Kalau ini kan Ada, bulat ya. Ini bulat ya. Ini Ya. benar Mas Raja dari Iya. rapor begini. Iya Pak. Ya. Enggak takut salah input. Dari nilai rapor pendidikannya sih. Merah dia input hitungannya benar bulat. ya. Oke. Iya. Ya, jadi ini dinaikkan. Di posisi yang bawah ini harus nantinya bisa 0 ya. Tapi ini baru 5. Nah, baru sekitar 5 ini ada 2 anak nih, ada sekitar 2 anak. Terus yang 30 berkurang jadi 10. Ya, ini ada 4 anak. 3 ini 3. Kemudian yang 60 ya naik ya menjadi 70. Jadi yang ini boleh kurang, tapi diusahakan nanti di sini dong. Kalau di sini udah 100%, wah udah hebat ya. Anaknya sudah mahir semua gitu ya. Seperti itu naiknya ya, sama seperti hitungannya seperti di atas. Lanjut ke bawah. Nah, di numerasi tadi udah tahu ya, ngambilin dari rekomendasi. Nah, di sini Bapak Ibu, ini 40,98. Coba Bapak Ibu, 40,98 dibagi 100 kali 3 berapa? Dari Berapa? tahu apaan kirain? Enak ini tahu yang sore itu. Iya, siapa yang makan tahu bagi-bagi nih. Berapa ini? 1, 2, 3, Pak. 40,98. Berapa? 1,23. Oke, kita lihat di numerasi 1,23 23. ada di mana? Merah. Di sini di merah ya. Banyak banget ya. Nah, mau naik ke berapa? Di sini cari di sini. Paling enggak di kuning. Paling nggak mau 1,50 boleh, 1,60 boleh, 1,79 boleh. Itu target kita. Ya pengennya kayak gitu. Nah, setelah ketemu tadi di sini berapa naiknya? Tadi berapa? Kalau 1,2 ya. Berarti 1,2 dibagi 3 sebelah sini nih, yang 47. 1,2 mau naiknya berapa? Jadi berapa? Kalau jadi 1,4 berarti tinggal dikali. Coba lihat tadi. Tadi kan 1, berapa kalau naik ke kuning? 1,4. 1,5 lah. Kan 1,4 ya. 1,5. 1,5 katanya Mas Reja. Batasnya 1,4 batasnya. Ya, Berarti kan 1,5. berapa itu dapatnya? 50. Dapatnya 46,6. 50. 46,6. Ya, boleh 46,6. Nah, gitu ya. Nah, Ya. ini naiknya sekian ya. Bapak Ibu kan lihat sendiri. Jadi caranya begitu. Udah paham belum sampai sini? Ya, paham, Pak. Sama ya. Ini sama modelnya nih ya. Sama kayak di atas. Ya, kalau udah paham, oke. Terus
ada nggak di situ di bagian numerasi tentang ini nih kompetensi pada domain bilangan? Kayaknya nggak ada. Jadi cukup satu saja di atas, ya. Ini bisa nggak usah dipakai akar masalah ini. Akar masalahnya ada pada bagian atas untuk meningkatkannya, ya, gitu. Tapi kalau mau diisi boleh, nggak apa-apa. Nanti malah dia masuk ke do, nasinya masuk ke do. Oke, lanjut ke bawah. Karakter 2,31. Nah, 2,31 ini karakternya seperti apa? Coba lihat. 2,31 karakter. Itu tadi ya. Nah, 2,31 udah di sini ya. Sudah ada di biru. biru, sudah Sudah di membudaya, biru. sudah membudaya, gitu ya. Dinaikkan menjadi berapa? 2,75 ya. 2,75 masih pada posisi biru ya. Nah, ini identifikasi seperti itu. Nah, ini 2,33, 2,4 ini naikin semuanya. Ini dua ini. Nah, dua ini yang kita ambil kebinekaan global. Kebinekaan global itu kategorinya 2. Nah, 2 itu masuk kemana? Coba lihat. Ada 2 nih, 1, 2, 3. Kebinekaan global. Masih di kuning ya. Masih pada posisi kuning. Coba lihat, naikin ke atas. Perlu dikembangkan. Ini beriman bertakwa ya. Terus yang kedua, ini angkanya beriman bertakwa, lihatnya kemari. Tadi kebinekaan global. Nah, ini. Ya. Berarti ada di sini. Warna apa? Baru berkembang. Ya. Baru berkembang. Mau naik berapa? Bisa mau naik di sini juga 2,2 atau naik ke 2,26. Sudah pada kategori membudaya. Gitu ya. Lihatnya ke situ ya. Oke. Ini udah kategori, ini udah bagus nih ya. Ini bisa naiknya menjadi 2,26 ya, atau 2,3 juga boleh. Ini juga 2,3, udah kategori membudaya ya gitu. Pak, kecapai nggak nanti Pak? Lihat hasilnya gitu. Oke. Ini di mana? Tadi di mana Mas Reja nih adanya? Iya, Pak. Ini dia yang atas kan EDS yang atas ya? Iya, masih ada yang atas, Pak. Cuma beda submenu aja. Ini udah habis semua dong? Belum ya? Belum, masih ada Guru tendik dan pembelajaran ya. teknik Oke. dan iklim. Proporsi guru tenaga kependidikan bersertifikat. Ini ada 67. 67. Gurunya ada berapa di situ, Mas Reja? Total di Pondok Bambu 14 ada 14, Pak. Ada 14. Jadi kalau 67 dibagi 100 kali 14 berapa orang itu ya? 9 ya. 9 ya? 9 Pak. Baru 9 ya? Nah. Di situ targetnya menjadi 70. Berarti yang diharapkan nanti bisa ada guru yang punya sertifikat gitu ya, sertifikat. Proposal guru bersertifikat aslinya dia guru yang dapat uang sertifikasi gitu ya. Nah, untuk merubah ini ya, ini ngambilnya dari mana? C ini. C dari mana ngambilnya? C ini ngambilnya dari Dapodik. Ini dari Dapodik Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau ingin merubah ini lewat apa? Lewat Dapodik gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya kalau ada guru yang baru ikut pelatihan kemudian dia dapat sertifikat, masukkan ya ke situ. Nanti akan berubah nih Bapak Ibu nih. Kalau dia sebagai guru penggerak dapat sertifikat, masukkan dia sebagai guru penggerak. Kalau dia sebagai kepala sekolah penggerak juga sama. Ini targetnya belum ada ya, karena ini adalah target di 2020
2022. Ada nggak di 2022 guru yang ikut sebagai guru penggerak yang lulus tahun ini? Di Pondok Bambu 14. Ada Mas Reza? Iya Pak. Guru yang tahun ini ikut 2022. Kalau untuk lulusnya belum ada Pak. Belum. Dia ikut ya? Baru ikut aja. Nah, ikut ada berapa yang ikut? Yang ikut 1 orang Pak. 1 orang, ya. Berarti harapannya nanti dari sini masuk 1 setelah dia berhasil, Mas Reza masukkan itu sertifikatnya ke Dapodik. Jadi kalau yang C ini Bapak Ibu semua ini di Dapodik ya. Ini adanya di Dapodik. Jadi di sini kosongin dulu nggak apa-apa. Ya, di sini dikosongin karena kita susah untuk menentukan karena ini masuknya lewat Dapodik. Jadi di Dapodik itu adalah untuk menarik yang C. Ya. Kalau yang A1, A2, A3 itu dari hasil ANBK, literasi, numerasi dan survei karakter. Ya, gitu. Kalau yang C ini diambil dari mana? Dapodik. Dapodik. Ingat ya kata kuncinya Dapodik ini ya. Jadi kalau kita ingin merubah ini yang dirubah apanya? Dapodiknya. Dapodiknya yang harus kita rubah. Ya. Coba naikin ke atas. Ada berapa nih? CC ada berapa tuh? Pedagogik juga ya. Target sih boleh aja naik. Ini apa pengetahuan bidang studi termasuk magang ya. Ini semua nanti ini akan masuknya ini yang di melalui Dapodik. Kalau Dapodik Bapak Ibu di-update, nah, maka dia bisa masuk ya. Termasuk saya nih pengawas penggerak. Saya bukan pengawas penggerak tapi iya, komite pembelajar. Saya punya sertifikatnya. Nanti Reja bisa masukin itu. Jadi kalau masukin Dapodik nanti angka ini bukan 0 lagi. Di sini bukan 0 lagi akan berubah. Di Dapodiknya. Ada nggak di Dapodik kolom untuk pengawas penggerak ada nggak Mas Reja? Pengawas kayaknya belum ada deh Pak. Belum ada ya? Oke. Persentasenya nih pakai persen ya. Ini kalau persen persentase. Jadi kalau ada ya pengawasnya cuma 1 ya 100 nilainya gitu ya. Pengalaman pelatihan GTK. Nah, ini pelatihan. Setiap Bapak Ibu mengikuti pelatihan itu hasil pelatihannya, sertifikatnya itu di-update atau di-update di Dapodik. Nah, para operator tolong kalau mau meningkatkan sekolah, minta kalau Bapak Ibu yang sudah ikut pelatihan, mana dong saya minta sertifikatnya, bilang lewat kepala sekolah. Kalau kepala sekolah nanti masukkan untuk kepala sekolah. Kalau untuk guru masukkan untuk guru. Ya, ini akan berubah menjadi rapor. Ini nilainya luar biasa ya. Kalau di nilainya ini bagus nih, C ini semua bagus Bapak Ibu, itu udah 15 nilainya. Nah, kalau Bapak Ibu mau akreditasi, kalau ini udah diisi semua, udah 15 nilainya. Ya, ini C. Nah, ini pedagogik. Nah, ini melalui apa namanya? Ada uji kompetensi pedagogiknya. Jadi ada pedagogik ini ada kaitannya dengan pelatihan-pelatihan yang kaitannya dengan pedagogik. Ya. Ini udah 10 ditargetkan 25. Jadi pesan saya itu Bapak Ibu ya, kalau ingin sekolahnya itu saya pengen supaya semua guru yang punya pelatihan itu masuk kemari semua. Sehingga itu bisa mengangkat nama sekolah. Demikian pula manajerial. Ini untuk kepala sekolah manajerial ya, kalau pedagogik untuk guru. Juga seperti itu, kepala sekolah ikut pelatihan manajerial masukkan ya. Nah, kalau ini yang C5 nilai uji kompetensi guru. Nah, ini kita sama sekarang belum ada lagi. Ya. UKG itu belum ada lagi. Itu UKG yang di sini adalah UKG tahun 2015. Nah, ini boleh aja ditarget, boleh. Ya, tapi nanti ini tergantung pemerintah yang menyelenggarakan. Ya, itu nanti yang kalau kita ikut UKG langsung masuk ke situ nilainya. Kemudian 40 C51 kompetensi pedagogik ya. Ini untuk guru ya. Karena dibagi uji kompetensi guru itu nih dari sini nilainya. Dari pedagogik dan profesional. Coba kalau kita gabung, ini 2 digabung nih 51,5 sama 55,69
digabung bagi 2 hasilnya ini. Ya. Hasilnya 53,59. Betul nggak sih? Coba deh, coba. 51,5 ditambah 55,69 dibagi 2 pasti hasilnya ini. Karena ketika uji Iya, kompetensi betul, Pak. guru yang diuji hanya 2, pedagogik dan profesional. Sedangkan kompetensi yang 2, kepribadian dan kompetensi sosial itu tidak diujikan, ya. Ya, itu tidak diujikan. Kehadiran guru di kelas. Nah, ini berarti belum diupload kehadiran guru di kelas di Dapodik. Ini juga sama di Dapodik nih, kehadiran guru menurut laporan murid. Nah, ini bisa diambil ya, menurut laporan murid bisa diambil dari Sulingjar ya. Sulingjar, ini bisa dari Sulingjar. Kan murid gurunya sering masuk enggak? Masuk gitu. Oke, ini ditarik 0 ya karena nanti lewat Dapodik ya. Kalau bisa targetnya bisa 100% bagus ya. Paling enggak 90% lah gitu ya. Kemudian kehadiran guru menurut laporan murid dan pemenuhan kebutuhan guru. Nah, ini kebutuhan guru nih. Ini diambil dari Dapodik Bapak Ibu. Ya, ini udah bagus 76 ya. Nanti kalau bisa sih bisa 100% gurunya ada semua di situ. Nah, ini anjapnya dimasukkan. Yang bisa masuk ke Dapodik kalau guru honor bisa masuk nggak Pak Reza? Guru honor itu harus masuk OCS dulu, Pak. Nah, jadi nggak bisa langsung ya. Nggak bisa langsung. Kemungkinan itu masih ada yang tenaga kependidikan yang masih honor. Iya. Ya. Kalau KKI bisa masuk ya? Kalau KKI insya Allah bisa masuk. Ya. Di sana yang KKI masih ada berapa? KKI di Pondok Bang 14 ada 5 orang, Pak. Termasuk 5 teknik. orang gitu ya. Iya. 5 orang. Yang honor murni? Honor murninya hanya 1 penjaga sekolah saja, Pak. 1 penjaga sekolah. Tapi kita Jadi kekurangan makanya 1 guru lagi. Ini tahun lalu ya. Tahun lalu nih. Iya. 71. Kalau ini berarti jumlah 14. 14 dapat 76,67. Itu berapa guru tuh? Tiganya 12. 12 ya, 12 guru. Berarti 12, masih targetnya yang 2 belum masuk ya. Boleh nggak pas saya targetkan nih 100? Kalau kita siap, semuanya bisa. Nah, sekarang berikutnya. Nomor berapa nih? Yang bagian iklim keamanan. Iklim keamanan warga sekolah. Ya. Nah, ini kualitas pembelajaran. D ini diambil dari mana, Bapak Ibu? D. Ayo, saya tanya nih. D ini diambil dari mana? Sulingjar. Lingkungan belajar. Sulingjar, betul, dari Sulingjar ya. D ini diambil dari Sulingjar. Dari jawaban siapa? Jawaban guru dan jawaban siswa. Bapak Ibu lihat jawabannya hasilnya nih 2,22. Mau ditargetkan 2,5. Sulingjar bisa kita kerjakan. Tapi kalau Dapodik kita nggak bisa karena itu secara otomatis dari Dapodik. Targetkan ini boleh. Ini sebagian kelas suasananya belum kondusif untuk ya boleh. Ini ada solusinya pemanfaatan gitu ya. Ya. Nanti solusinya ini kalau bisa Mas Reza nih akar masalahnya lihat di apa namanya? Di PBD ya, Pak. Di rekomendasi. Siap. Ya, di rekomendasi ya. Kalau bisa, kalau nggak ada kita buat sendiri ya. Siapa? Ya, karena ini masih kategorinya 2,2. Nah, coba kalau 2, paling tinggi berapa? 3. Paling tinggi adalah 3. Kalau coba di sini coba lihat di apa namanya? Di iklim keamanan, coba lihat tadi. Iklim keamanan. Terus ini kesenjangan terus naik lagi. Terus. Nah, ini nih iklim keamanan. Lihat angkanya. 2,22 masih di kategori Aman. Waspada, Pak. Waspada. Masih waspada. Makanya kita menuju menjadi aman. Aman menjadi aman. Tadi berapa? 2,5, Pak. Nah, 2,5 udah aman belum? Sudah aman. Belum, 2,6. Oh, udah ya. Oke. 26, Pak. Ya, bagus. Berarti udah sesuai nih ya, sesuai harapan kita nanti.
Jadi kategorinya aman itu 2, berapa tadi? 2,26. 2,26. Di atas itu ya, 2,26 ke atas itu kategori aman. Kalau mau naik, naiknya jangan tinggi-tinggi. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa itu? Nah, kita harus melaksanakan apa yang dimaksud dengan lingkungan keamanan itu. Ya, sistem keamanan sekolah dari instrumen yang ada. Kita kembali, Mas Reza. Tadi mana? Yang ini ya. Kualitas pembelajaran. Kok ini ya? Kualitas pembelajaran. Kemudian manajemen kelas. Dukungan afektif. Ini udah bagus-bagus nih. Ya. Ini 2,45 udah di kategori ini. Dia mau naikin. Nggak apa-apa. Ini sebagian kecil. Kemudian apa lagi? Dukungan afektif. 2,45. Ya, ini naik dari 2,46. Ini udah kategori biru ya. Cuman birunya masih pertengahan, dinaikkan jadi 2,6. Aktivasi kognitif 1,95 menjadi 2,3. Ini masih keamanan sekolah. Rinciannya ini ada di satuan di buku saku tadi. Coba buku sakunya dilihat. Buku sakunya kita lihat. Terus ke bawah naik ke atas. Nah, ini ya. Oh, ini ya kategorinya, angka-angkanya di sini. Sama ya. Nah, ini. Ada di mana dia? Kaitan dengan kesejahteraan psikologis murid, gitu ya. Oke, ke atas lagi. Nah, iya. Oke, ke atas lagi, Pak Reza. Nah, kalau udah aman, Bapak Ibu lihat di situ pasti di rapor tuh kondisi udah aman belum, ya. Iklim kesetaraan gender, belum ya. Ini masih D. Kualitas pembelajaran. Ini diambil dari Sulinjar. Ya, oke. Ini tetap ya udah 3 nih udah bagus ya. 3. Jadi gurunya ketika ngajar ada refleksi. Berarti gurunya bagus-bagus nih ngajarnya anak-anak. Atau apa anak-anaknya nggak ngerti ya. Refleksi itu apa gitu ya. Ini udah bagus ya. 3 ditargetkan 3 juga. Ini aktivasi kognitif ya. Keaktifan dalam pengetahuannya. Kemudian belajar tentang pembelajaran. Nah, ini 65,87. Refleksi atas praktik pengajar. Ini udah bagus. Dia 72 udah bagus. Di atas 50 udah bagus ya. Di atas 50 udah bagus. Penerapan praktek inovatif juga udah bagus nih. Kepemimpinan instruksional artinya kepemimpinan guru dalam mengajar sudah 3. Ini berdasarkan Sulinjar. Visi misi sekolah. Udah 67 di atas 50 udah bagus. Kemudian pengelolaan kurikulum sekolah. Nah, masih di bawah 60, tapi ini udah di atas 50 udah bagus. Ya, kalau mau coba lihatnya tadi 58,41 dibagi 100 kali 3, ya. Dia ada di mana posisinya? 58 tadi mana tadi? Ini inklusivitas. Tadi visi misi udah ya. Ini apa? Pengelolaan kurikulum sekolah terus bawah lagi. Ini apa nih? S. Kaki. Dukungan untuk refleksi guru. Dukungan ya. Nah, ini ya angkanya hampir sama. Dukungan tadi ya. Nah, ini untuk refleksi guru. Ya. 55, dia mau naikin dari 75, berarti gurunya nanti ketika isi instrumen sudah berlalu ya, mungkin lebih baik lagi dari yang lalu. Iklim keamanan sekolah, ya, nih iklim keamanan sekolah. D4 ya, iklim keamanan sekolah. D4 ada yang level 2-nya nih, ya, ini boleh dinaikkan jadi 2,85. Ya. Kemudian kesejahteraan psikologis murid. Nah, ini 2 dinaikkan menjadi 2,28. Panduannya lihat panduan ya. Kita melihat panduan. Perundungan. Ini perundungan. 2,75 udah bagus. Dia menaikkan menjadi 3. Maksudnya perundungan tidak ada perundungan gitu ya. Bukan perundungan ada perundungan gitu ya. Kemarin ada yang nanya ke saya, Pak kok perundungan kok jadi 3 kok jadi jelek dong Pak? Bukan, maksudnya tidak ada perundungan di sekolah itu. Tuh ya. D43. Kemudian D44 hukuman fisik. Ada nggak hukuman fisik?
Ini masih ada nih karena 2,63. Nah, dijadikan target jadi 3. Kekerasan seksual. Nih, jadi kekerasan seksual itu anak-anak penafsirannya beda-beda gitu ya. Kadang dipegang gurunya dianggap tuh kekerasan seksual gitu ya. Gurunya misalnya menepuk-nepuk pundaknya, guru laki menepuk pundak perempuan, dianggap tuh kekerasan seksual. Padahal itu bukan seperti itu ya. Sehingga di sini anak merasa oh iya terjadi seperti itu. Ya, ini adanya di Sulinjar karena waktu saya lihat di Pondok Kelapa 01 melihat anak-anak menjawab pertanyaannya juga masih bingung, dia belum paham. Ya. Narkoba udah oke, tidak ada narkoba nilainya 3, iklim kesetaraan gender sudah tidak perbedaan lagi. Nah, dukungan atas kesetaraan gender ini masih 0, anak-anak belum bisa jawab ini. Nah, targetnya 1, boleh. Iklim kebinekaan 2,25 ya, 2,5. Ngelihatnya tadi di mana? Di buku saku panduan. Ya, mana iklim kebinekaan? D4 tadi D4 ya. Nah, itu tuh. Nah, iklim keamanan sekolah D4. D8. Dari D8 ya? Iya. Terus bawah Mas Reza. D8. Ini pasti D4. Kesenjangan iklim keamanan tadi, bawah lagi. Terus nih, iklim kebinekaan tadi global ya. Terus naik lagi. Ya. Terus iklim inklusivitas. Ini D berapa nih? D10 ya? Tadi D8 ya, Bu ya? Iya. D8 udah tadi kebinekaan udah ada tadi. Kebinekaan tadi ada, iklim kebinekaan. Nah, ini dia. Ini ya, ini D8. Jadi sama tuh angkanya ya. Angkanya sama ya. Oke. Berarti paham. Lanjut. Iklim kebinekaan, kemudian toleransi agama ya. D8.1 dari kebinekaan itu dijabarkan menjadi L2 level 2 81 toleransi kalau bisa naik 2,3 ya. Sikap juga itu ya 2,3 ini udah bagus-bagus nih ya. Udah 3 tetap 3. Iklim inklusivitas lihat tadi di bukunya. Kemudian layanan disabilitas juga sama ya. Ini sudah paling tidak ada jalan yang buat anak disabilitas itu jalannya tidak tangga tapi menanjak gitu ya kalau dia pakai kursi roda. Nah, ini D10 adalah iklim inklusivitas. Ada layanan disabilitas, kemudian layanan sekolah untuk murid cerdas dan bakat istimewa dinaikkan. Sikap terhadap disabilitas sudah bagus ya. 2,33 menjadi 2,5. Fasilitas dan layanan sekolah untuk siswa disabilitas dan cerdas berbakat 0, tidak ada fasilitas. Memang tidak ada kan? Anak-anak juga berarti di situ belum ada fasilitasnya ya. Apa fasilitasnya? Ada jalan khusus untuk anak-anak yang disabilitas. Jalannya kayak tanjakan, cuma tanjakannya tidak tinggi. Partisipasi warga sekolah sudah bagus. Partisipasi orang tua tinggi sekali ya, 81 ini udah bagus. Partisipasi murid 84 sudah bagus menuju 87. Proporsi pemanfaatan sumber daya. Nah, ini 7,51. Ya. 7, jadi DE ini dari Sulinjar ya, DE dari Sulinjar. Ini dinaikkan menjadi berapa? 50, kok naiknya tinggi banget, Mas Reza? Cuman belum ini Pak, belum ada akar masalahnya, masih dirapatkan sih Pak. Oh iya, ini belum ya. Nanti ini Belum. tolong dirubah nih, jangan terlalu Ya. tinggi naiknya. Baik, 7,61 ya. Lihat nanti di buku panduan E2 itu ya, Baik, siapa? Ya, nanti dilihat disesuaikan di situ. Terus E21 ini proporsi. Kalau proporsi itu kaitannya dengan prosentase ya, prosentase. Prosentasenya 7,21.
Nah, kalau yang tadi proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu. Ya. Kemudian ini juga belum diisi ya. Proporsi pembelajaran peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. Naikkan itu ya, kalau 0 bisa tinggi ya. Proporsi pembelajaran non personil. Mutu pembelajaran, artinya pembelajaran non personil. Ini kalau 50 nih, nanti tolong diperiksa kembali nih. Iya, Pak. Nanti lihatnya di buku saku ya. Pemahaman TIK. Nah, ini dia nih. Yang E ini Sulinjar. Ini kan anak masih 0 anak-anak, sudah pakai belajarnya belum pakai apa? Ini untuk anggaran ya. Pemahaman TIK untuk pengelolaan anggaran ini rata-rata semua 0 semua. Ya. Iya. Ya, karena itu Itu dasarnya bukan untuk itu. Ya, Oh. itu aja. Itu kosongin aja kalau itu ya, bukan urusan kita. Proporsi pembelajaran dana BOS secara Iya, daring. 0 semua itu. 0 semua. Indeks penggunaan platform apa? SDS juga 0 semua. Ya. Itu karena emang dari dasarnya seperti itu. Kita Berarti tidak usah Pak. Maaf Ya. Pak, berarti nggak usah dikasih akar masalah ya Pak? Kalau Nggak yang usah, itu. kalau 0 gini nggak usah kasih masalah. Ya Pak. Akar masalah itu Makasih. kalau misalnya posisinya pada tadi warna kuning dan warna merah. Ya, merah. Gitu ya. Kan itu juga merah Pak. Kalau di rapor itu juga merah. Ya merah, tapi ini bukan urusan kita ini yang begini ya. Iya Pak. Ya, Iya ini Pak. bukan Siap. urusan kita Makasih. gitu. Karena itu dari sistem ya, ambilnya dari sistem. Ini dari jawaban guru, jawaban kepala sekolah, dan jawaban apa namanya siswa. Karena E itu D dan E itu diambil dari Sulinjar. Gitu. Oke. Udah Reja, udah disimpan belum? Udah ya? Kalau kemarin ini nggak bisa disimpan Bapak Ibu ya. Ada Iya, yang nggak Pak, bisa betul. disimpan. Iya Pak, Tapi kemarin nggak bisa. sekarang sudah bisa. Sekarang Ya. kita lihat do. Tunggu, Input Pak. do. Kayaknya waktunya ini harus dilakukan dulu. Oh gitu. Nanti ya. Pak, boleh tanya Pak sedikit? Boleh, silakan. Itu tadi saya lihat di yang bagian A1 Pak. Di bagian A1 itu kan ada kemampuan literasi, Ya, kemudian di bawahnya ada proporsi-proporsi 4 ya Pak, yang proporsi. betul. Nah, itu yang dikasih akar masalah yang mana Pak? Apa semuanya? Atau Kalau yang... di proporsi nggak usah pakai akar masalah. Oh Yang iya, dikasih berarti... akar masalah ada pada literasi yang A1 aja. Ya, baik Pak. Berarti Ya. yang proporsi nggak usah dikasih akar masalah ya Pak ya? Nggak usah. Masalahnya kan di situ ada warna ini Pak, di dasar ada warna kuning. Terus apa tuh perlu intervensi khusus warnanya merah. Itu bukan berarti harus dikasih akar masalah Pak ya, Yang warna dia ini. kasih akar masalah itu yang level 2 ya. Yang level 2 yang Level 2 itu Oh, yang iya, Pak. A1.1 itu level 2. Ya betul. Berarti cukup satu aja ya Pak ya di yang A1 kemampuan Iya, literasi. betul, iya, gitu. Itu pun kalau warnanya kuning atau merah gitu Pak. Iya, betul. Kalau warna biru tidak perlu ya Pak ya? Warna biru nggak usah, dia udah Oh, iya. maksimal gitu ya. Ya. Ya mohon maaf tadi saya lihat yang punya emasnya ini kok penuh banget akar masalahnya. Iya. Semuanya diisi gitu Pak. Iya, nanti Baik Pak, terima ini kasih Pak. Ya, kalau yang di Terima kasih, Pak. literasi Reja kan udah bagus ya. Udah cakep di atas 50 semua nih, udah bagus Bapak Ibu. Dan dia udah pasti 2,25 ini udah posisi biru. Jadi dinaikkan menjadi 2,5 gitu. Banyakan masalahnya di numerasi ya Bapak Ibu ya, sama di Iya betul Pak. karakter A3. Karakter Ibu lihat yang angkanya 2 itu bisa dijadikan akar masalah ya. Oh iya. Jadi kalau 2 itu kita naikkan menjadi 2 itu kuning, jadi bisa naik menjadi hijau. Nah, sekarang kita lihat Mas Reja, kita lihat yang do ya. Nah, do ini. Nah, ini Bapak Ibu nih. Ini udah diisi nih. Ini otomatis ya. Ini otomatis pindahan dari dari yang plan. Kita ngisi yang ini nih, program Dari plan. kegiatan. Nah, programnya itu penggunaan platform edukasi yang dapat digunakan dalam kegiatan apa sebagainya. Nah, program yang di sekolah yang dilaksanakan Bapak Ibu.
Oke ya. Nah, Oke, siapa penanggung jawabnya? Kepala sekolah. Nah, sumber dananya ada nggak sumber dananya? Ada nggak Mas Reza? Kalau untuk ini kita baru mau coba di anggaran tahun depan, Pak. Jadi ini belum ya? Jadi belum terrealisasikan. Oh, kalau belum terrealisasi tulis tidak sini. Oh, di sini ya, Pak ya? Tidak ya? Iya, tidak ya. Nah, terus jawaban di sebelahnya tulis tanggal realisasinya belum ada nih. Ini Kosong. bukannya ya. bukan realisasi programnya, Pak. Iya, Kegiatan. ininya nih. Programnya kegiatannya terrealisasi udah belum? Oh, kalau Udah, programnya Kang. sudah, tapi kalau untuk sumber dananya itu kita kemarin belum dibahas sih, Pak, untuk masalah sumber dananya. Nah, kita belum rapat dengan bendahara yang untuk yang ini nih. Ini kan udah berjalan nih ya. Sudah, betul. Udah berjalan itu kalau misalnya yang diperlukan uangnya apa saja, misalnya untuk konsumsi, ya kan? Kan di sekolah nih ya. Ada narasumber nggak di sini? Kan tidak ada. Betul. Iya, Itu dia, paling karena dari uang kita bos untuk kalau konsumsi anggaran kita doang. belum rapat tentang anggaran ini, Pak. Jadi belum kita isi. Oh, belum diisi ya. Iya, belum bisa ditentukan. Ya, atau bisa diisi lainnya. Lainnya bisa dari masing-masing kan. Oh iya. Bukan. Ini ya, gitu. Siap, Pak. Terus sebelahnya ada lagi geser tanggal realisasi. Nah, kalau ada kendala ditulis kendala di sini. Guru belum seluruhnya mengakses modul literasi. Betul? Iya, Pak. Karena kemarin ya hasil rapatnya ini kendalanya memang banyak guru di sekolah kita itu yang belum bisa mengakses modulnya. Dengan berbasis IT itu masih banyak yang belum paham di situ. Nah, kalau itu ini berarti ada kendala dong. Masih ada kendala sih, Pak. Kalau sudah terrealisasi berarti nggak ada kendala, ya kan? Berarti harus kosong, Pak. Iya, kalau dijawab tidak, apa alasannya tidak? Kalau sudah dilaksanakan ya udah nggak usah pakai ini. Oke, Nah, berarti nggak ada ini kendala. dijawab apabila jawabannya tidak. Ya, kalau tidak berarti ada kendala, gitu kan? Kok tidak terlaksana? Kenapa? Adanya gini, misalnya kalau nggak terlaksana, misalnya apa Belum alasannya? dianggarkan, ya, belum Ya, di sini dianggarkan. tanggal realisasinya juga No, kosong, nggak usah diisi Kosong, karena kita iya. belum laksanakan. Tapi kalau sudah dilaksanakan, sebenarnya sebaiknya di sini nggak usah ditulis. Kendala itu apabila jawabannya tidak. Ya, ini kalau misalnya ragu di sini dana lainnya aja. Misalnya dana lainnya bisa dari kalau sekedar makan minum bisa dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab atau ya masing-masing gitu ya. Kalau lainnya Pak, juga, maaf Pak. ya. Pak, maaf Pak. Mohon maaf kalau saya udah coba klik lainnya, kemudian saya simpan, saya buka lagi, itu hilang lagi Pak. Lainnya nggak ke-save. Oh, nggak ke-save ya? Iya Pak, boleh dicoba mungkin sekarang. Kalau kemarin-kemarin saya seperti itu Pak. Coba ya Mas Reja coba Baik, Pak. di save dulu seperti apa, bisa nggak? Oh iya, Hilang, hilang. Iya, ya? Pak, tetap tidak bisa. Oh gitu. Coba kalau dipilih bos. Bisa, Pak. Oh benar, berarti lainnya nggak boleh berarti Bu. Harus pilih Iya, bos, Pak. PP atau kalau diklik masyarakat coba. Bisa, Oh Pak. bisa, kalau masyarakat bisa ya. Kalau lainnya nggak bisa Yang ya. lainnya aja. Berarti lainnya doang. Ya, jadi pilihannya cuma 3 berarti ya. Ya, kalau misalnya direncanakan dari dana bos ya, kemudian realisasi tidak, ya, tanggal realisasi kosong, ya kan, baru kendala gitu. Ya. Kalau itu jawabannya tidak, baru di sini kendalanya apa?
ya belum dianggarkan Belum di dalam dianggarkan, iya. RKAS gitu jawabannya. Yang aman sih begitu, Pak. Kalau jangan jangan ngeluarin dana pribadi ya. Iya. Rencananya itu. Ya. Nah, gitu ya. Terus ke bawah. Ini udah paham ya? Ya. Nah, udah. Oke. Ini udah semua. Kalau udah iya harus ada ya Mas Eja ya. Iya Pak, nanti coba di. Kalau iya, tapi kalau misalnya di anggarannya nggak ada, kita ketik lainnya nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Penasaran juga, ntar saya tanya deh sama Pak Arianto. Kalau diketik lainnya nggak bisa di save ya? Iya, Pak. Nah, ini kalau ada yang kayak gitu, Mas Reja, di saran harus tulisnya di saran. Oh. Kan ada. Di bagian saran kan ada ya. Ya. Nah, Sini ya, Pak, ya? tulis gitu. Nah, iya tulis di situ. Nah, tulis aja gitu. Tulisnya di sini. Pada bagian apa tadi ya? Pada bagian do, ya. Menu lainnya, Ya. ya. Tidak bisa di-save. Ya. Kalau milih itu tidak dapat disimpan. Oke. Mohon konfirmasinya gitu. Nah, baru simpan. Nah, nanti akan ada jawaban ya, tanggapannya nanti akan lihat itu. Oke, dah kita kembali. Nah, ini udah ya. Ini coba buka lagi sekali lagi. Berarti ini Mas Reja, kalau prinsipnya Pak Ibu ya, kalau ini jadi masyarakat ya. Yang tadi yang disimpan tadi Pak. Oh, ini tadi ya. Belum disimpan ya. Nggak apa-apa, nggak mau. Oke, ini semua juga sama ya Mas Reja ya. Jadi Ya, Pak, prinsipnya nanti gitu coba Bapak bisa Ibu kita ya. revisi. Kalau misalnya sudah dilaksanakan, ya kalau bisa di lainnya nanti kita jawab lainnya kalau lainnya bisa di itu. Ya, tapi kalau misalnya sudah dilaksanakan tapi ternyata anggarannya nggak ada di BOS, maka kita jawabannya ya tentu saja jawabannya rencananya BOS tapi tidak terlaksana. Nah, tanggalnya dihapus, kemudian alasannya kendalanya apa? Tadi ya, belum dianggarkan di dalam RKAS gitu. Terus A1 semua sampai berapa nih? Sampai semua ya? Ya, sama semua A2 juga sama ya. Oke. Jadi prinsipnya gitu Bapak Ibu ya. Kalau nanti bisa lainnya bisa diklik, maka bisa berjalan. Kalau bisa berjalan jawabannya ya. Kemudian tanggal pelaksananya kapan? Kemudian di sini kendalanya kosong, tidak usah diisi. Kendala itu maksud kalau Bapak Ibu tidak terlaksana, itu baru ada kendala gitu ya. Oke. Nanti sampai bawah ya Mas Reja ya. Baik, Ada yang bertanya Bapak Ibu di sini? Oke. Saya kira itu Maaf ya. Pak, maaf sedikit lagi bertanya. Silakan. Kalau seumpamanya saya pilih benahinya dari platform Merdeka Mengajar, itu kan tidak perlu pakai dana. Betul. Nah, kemudian saya istilahnya memilih pembenahan yang tidak menggunakan dana semua, boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Coba kalau misalnya dikosongin ya, dikosongin. Kalau sudah diklik udah nggak bisa Pak. Iya, udah diklik nggak bisa di itu lagi mungkin Pak. gini Pak, diklik aja lainnya lalu simpan, nanti kan dia akan kembali Ya, seperti awal. Coba kalau dikosongin iya terlaksana nggak ya? Bapak, Iya. boleh kalau PMM itu kan digunakan memakai internet Pak. Iya. Berarti menggunakan BOP, apakah bisa Pak seperti itu Pak? Internetnya. Karena kan iya dananya berarti dana BOP. Oh, pakai WiFi sekolah.
Iya, pakai wifi Oh sekolah, bisa Pak. itu. Tapi dianggarkan Berarti nggak? Ada bisa nggak pakai. anggarannya? Ada, Pak, ada Oh untuk internet bisa. wifi Kalau ada. itu di BOP Untuk ada biaya bisa internet. gitu ya. Berarti pakai kalau PMM berarti kalau kita menggunakan yang benahi 1 platform Merdeka Mengajar berarti pakai BOP saja ya, Pak. Tapi bisa kehitung nggak anggarannya berapa habisnya? Ada, Pak. Maksudnya biaya wifi-nya untuk membiayai internet itu ada kan setiap bulannya di BOP. Oke. Iya bisa. Dan itu Unlimited. menggunakan dibayarkan. listrik Iya, juga, Pak. bagus itu Mbak. Bisa kalau itu bisa ya. Iya. Kalau di BOP-nya ada bunyi untuk bayar wifi kita bisa masukkan ke situ. Karena itu kan dilaksanakan di sekolah ya. Ketika Iya. selesai Bapak Ibu mengajar bersama-sama, yuk kita buka PMM gitu ya. Iya, Pak. Ya. Makasih Bu Tri ya. Nih masukan jadi gitu ya. Ya, sama-sama, Pak. Kalau sudah dikerjakan Bapak Ibu di sini tidak usah pakai kendala ya. Kendala itu apabila tidak terrealisasi. Kalau tidak terrealisasi, ini kosong juga baru kendalanya apa gitu ya. Oke. Begitu ya Mas Reja ya, Bapak Iya, Ibu semuanya. siap Pak. Ya, Nah, Pak. mungkin tadi Pak, yang tadi pertanyaan dari tentang sumber dana. Jadi mungkin tadi yang diklik lainnya itu dia tidak memakai sumber dana Pak. Karena ketika diklik simpan dia akan hilang. Gitu. Oh gitu. Iya. Iya kalau nggak pakai dana ya. Tapi benar Bu Tri juga tuh, itu juga ada dananya. Bahkan lihat PAV kan dibayar oleh sekolah ya. Ya, kalau ini gratis nih Bu Tri ya. Kalau yang lainnya berarti dia kata Reja gratis ya. Iya, Pak. Ya, oke. Sampai sini udah jelas ya. Oke. Sekarang kita masuk ke itu Mas Reja. Kalau X jangan diisi dulu. Kalau mau dibuka boleh dibuka. X. Input X. Nah, ini pindahan. Ini pindahan ya dari 2022 nih yang tadi Reja tulis nih pindah kemari 2002. Nanti capaian 2022-nya berapa? Nah, ini targetnya nih. Nah, kita isinya di sini. Ya. Nah, terus realisasi ya tercapai apa tidak kan gitu. Ini bisa diklik nggak yang ini? Yang realisasi nggak ada kliknya ya? Kalau realisasi nggak bisa diklik Pak. Oh, nggak ada kolomnya ya? Nggak ada kolom. Nah, akar masalahnya berikutnya. Jadi terus berkelanjutan terus gitu ya. Oh iya. Kalau nggak ada akar masalahnya tercapai ya kosong-kosong ya. Oke, sampai ke bawah sama juga A1 sampai dengan 29 ya. Kemandirian. Ini cuma sampai A3 nih ya, nggak sampai semua ya. Ini cuma Semuanya sampai Pak, cuma beda submenu aja. submenunya beda. Oh, ini ada ya, semua ada ya. Submenunya ada. Iya. Sama seperti yang ada di plan. Ya, Plan. plan duek itu sama isinya. Itu pindahan semua. Ini nilai pindahan semua, ya. Gitu. Oke. Ini udah jelas ya. Ada lagi yang ingin tanyakan di sini? Ini udah 1,5 jam ya, lumayan. Ke bawah. Sekarang kita lihat plan yang di sini. Nah, plan di sini. Ini kalau ini kayaknya nggak ada masalah nih Bapak Ibu. Ya. Ini kan ini instrumennya ya, ini pilihannya. Sekolah memahami 4 komponen. Kalau sudah paham, itu merupakan kelebihan 4 komponen. Di sini nggak usah ditulis lagi. Karena udah 4 udah paham. Berarti di sininya nggak usah diisi ya Pak? Di kelebihan boleh, Nah, tapi kalau di kekurangan udah nggak kurang, udah 4. Oke. Nah, gitu. Rekomendasi tidak ada. Ya. Seperti ini ya Pak? Ya, gitu ya. Kalau 4 semua begitu ya. Berarti kelebihan. Ini merupakan kelebihan sekolah. Bapak Ibu udah paham semua nih. Di numerasi sekolah memahami warna. Udah paham belum warna-warnanya? Oh, saya udah sekolah memahami 4 komponen. 4 ini nih. Oh, berarti di sini kelebihan sekolah udah hebat. Sekolah sudah menganalisis mengenai numerasi. Ini kosong semua. Kalau dia ada kekurangan, berarti di sini ada rekomendasi. Ya. Lanjut ya. Terus ini nanti dia hapus ya, Meja ya. Iya, siap. Nah, ini jangan ngelihat A4 di sini ya. Tadi ada yang nanya ke saya
Pak, ini ada 4, emang nih kode ini keliru. Ya, yang isinya manajemen sekolah. Nah, kalau ini nih Mas Reja nih, kan pilihannya 3 nih. Sekolah memakai 3 komponen. Berarti dia bukan kelebihan. Taruh di kekurangan. Ini dihapus. Nah, sekolah belum memahami yang mana? Sekolah memakai 3 komponen. Yang belum yang mana? Ambil dari sini, ya. Yang Dimensi belum, yang mempengaruhi yang akar pilihannya masalah, 3 Pak. nih. Ini pilihannya 3. Berarti ada Ya. 1 yang belum ya. Mm. Yang belum yang mana di antara 4 ini? Taruh Yang di ini, sini. Pak, dimensi yang mempengaruhi Oke. akar masalah. Oke, ini solusinya, rekomendasinya, ya gitu. Kalau yang udah 4, ini berarti kosong. Itu kelebihan. Oke, nanti jangan lupa tuh dihapus Mas Reja. 4 berarti ini buang. Ini buang ya. Yang kolom ketiga sama ini buang nanti. Kalau 4 masih dianggap kurang, repot Mas Reja, ya. Nah, kalau 3 ini berarti diisinya kekurangan. Ya. Nah, gini, kekurangannya yang mana? Yang belum. Ambil di sini, taruh di sini. Nah, terus bagaimana rekomendasinya? Ini rekomendasinya. Untuk mengatasi ini ada rekomendasi. Ini 4 full, berarti kelebihan. Ini ada kurang ya. Ini berarti ini dihapus, ini udah selesai. Ya, oke. Terus naik lagi ke atas. Oke, udah ya. Terus ini 3, berarti ini dihapus. Ya, oke. Ini 4, ya hapus. 4, hapus. Empat, hapus. Oke, yang atas dihapus juga tadi Mas Reja, yang gitu. Yang merupakan kekurangan ya. Nah ini nih, ini 4 hapus berarti ya. Oke, udah tidak ya. Nah, berarti udah selesai, disimpan. Kemudian ini EKM yang kedua. Edit ini IKM. Nah, ini pilihannya begini. Temuan kelebihan. Kalau sudah kategorinya mahir, kelebihan tulis. Tapi temuan kekurangan tidak. Jadi paling tinggi di mahir ya. Nah, kalau dia disiap, berarti itu masih ada kekurangan. Ya, tulis di kekurangan. Di sini sudah dihapus. Ya, di kelebihannya dihapus. Kalau pilihannya siap, gitu ya. Sama itu ya. Temuan rekomendasi ada nggak kalau merekomendasi? Nggak ada ya? Rekomendasi tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Kalau 3-3 gini ya, berarti ini kekurangan ya. Yang ini dibuang. Mama. Kalau siap itu kategorinya apa? Warna apa siap? Siap warna hijau ya. Ini warna hijau, Pak. Ya. Oke, ini udah mahir. Kalau udah siap berarti dia masih perlu peningkatan, belum maksimal ya. Kalau ini udah kelebihan ya, udah mahir udah kelebihan. Kalau bisa ada yang mahir, ada yang siap, ada yang berkembang sesuai dengan kondisi sekolah aja, ya. Oke, simpan. Nah, kemudian yang ini literasi akademik. Ini udah berubah literasi akademiknya. Ini, Pak. Iya, kalau iya berarti kelebihan Mas Reja. Kekurangannya dihapus Iya. dan rekomendasi Iya, juga, Pak. iya. Kalau iya berarti udah nggak ada ini.
Kalau dia tidak berarti ada temuan. Ini belum nih. Ya, ini belum diisi. Karena Nih, belum diisi kelebihannya ya. belum sampai ke sini sih, Pak. Ya. Terus literasi lingkungan. Ini sama ya Pak nanti. Iya, Iya. sama ya. Kalau udah 4 berarti ini dibuang ya. Iya. Kalau Baik. 1 berarti dia kekurangan. Nah, kekurangannya apa-apa gitu. Terus ya, balik lagi yang kelima, Numerasi. numerasi. Sama juga ya, sama ya. Ya. Kalau dia udah 4, kalau 3 berarti dia masih ada kekurangan. Kekurangan di mana? Tinggal mindahin kemari. Iya. Oke, terus ACT Pak. itu cetak, itu kalau mau cetak ya. Coba lihat aja kalau mau cetak kelihatan tuh hasilnya ya. Itu ada berapa komponen itu? 2021, 2022. 22, ini target ya. Ini dari mana ya ambilnya ya? Kalau mau di print di sini klik print ya. Kalau mau di copy, copy. Kalau mau dimasukin di Excel. Ya, terserah pilih. Oke, ini ada berapa komponen ya? 1, 2, berapa bawahnya coba ada berapa sheet? Ada 1, 9. 2, 3, 4, 5 ya. Next ya. Oke. Sampai 9. Kalau sudah diisi semua pasti akan kelihatan ya. Capaian 2021, kemudian nanti targetnya, kemudian nanti ini kalau di copy di print baru ketahuan. Tapi setelah diisi semua boleh ya. Realisasi 2022 belum nih Mas Reza, belum ada. Nah nanti sekalian aja, itu nggak usah nggak usah diisi yang ini langsung dari ini coba diklik kan nggak bisa Mas Reza ya? Iya tidak bisa Pak. Nggak bisa, itu kan ada kiriman ya aplikasi Ya. seperti itu. Oke, Kalau untuk kembali lagi yang ke literasi Mas Reza tadi. Ya Pak. Litnom, literasi akademik. Bawah ke bawah. Yang ini apa ya? Yang ini ya? Edit. Ya, jadi coba lihat. Ini ada perubahan ya. Oke. Coba katasin lagi judulnya apa coba judulnya. Oke. Literasi dan numerasi. Iya, coba yang ini Mas Reza di apa namanya bisa disimpan nggak yang ini? Ini disimpan bisa Pak. Bisa ini nggak dibikin file? Oh kalau dibikin file bisa sih Pak, tapi di copy. Kebetulan saya udah bikin file sih Pak. Ini kalau yang ini coba ntar dikirim ya, kirim ke saya ya. Ini ya. Yang ini Pak. Kebetulan saya udah copy-copyin full. Oh ya. Nanti yang litnomnya litnom apa namanya? Literasi akademik ya. Ya. Itu kayaknya ada kekeliruan instrumen tuh ya dari yang sebelumnya. Ini udah disatukan ke satu file sih Pak. Di semua ininya apa isinya. Oh iya. Enggak tadi yang saya perlukan yang itu dulu. Yang literasi. Ini literasinya. Literasi akademik. Literasi akademik. Nanti itu aja saya minta. Oke. Satu aja itu ya, di yang bagian itu ntar kirim ke Baik, saya. siapa? Ya, saya kira ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada yang belum paham, silakan tanya sekarang. Nah, kemudian kalau sudah pada paham, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Nah, kalau ada yang nanya, Pak, sampai kapan Pak? Gitu ya. Sampai kapan ya sebenarnya? Sampai kapan ya? Kemarin kan sudah saya kasih di dalam waktu hari Selasa, ternyata baru 80 ya, yang masih belum ngisi ada 24. Mudah-mudahan
di minggu ini ya. Ini kan hari Rebo ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, ketemu Senin lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa selesai, ya kan? Kalau yang selesai, saya ucapkan terima kasih. Nanti saya tinggal validasi dan verbal. Gitu. Berarti Bapak Ibu sudah benar. Nanti targetnya mudah-mudahan tercapai tuh. Yang 2022, ANBK yang 2022 bisa tercapai. Kalau tercapai, Bapak Ibu isi di X. Isi itu di X. Wah, berarti luar biasa kalau sudah tercapai. Saya kira ini akhir dari pertemuan kita. Kalau masih ada yang ditanyakan silakan. Tapi kalau nanti ada yang belum jelas juga, ya cara pengisiannya, silakan Bapak Ibu nanti bisa komunikasi dengan saya dan dengan Mas Reca, gitu ya. Saya kira cukup ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau kegiatan ini mengganggu Bapak Ibu. Ya, sebenarnya saya juga capek pulang kerja, tapi saja Sehat terus pengen ya. Pak, sehat. Ya. Jadi saya Iya mohon Pak, maaf sehat juga terus ya buat kalau Bapak. Bapak Ibu masih ikut, saya sangat senang ya. Mudah-mudahan bisa lancar semuanya. Karena ini baru Amin. 54 Bisa, orang, Pak. Mas Deja. Berarti belum ada 104. Baru separuhnya. Kalau bisa nanti hasil rekaman ini bisa dikasih ke yang bersangkutan supaya dia bisa memperbaiki. Saya udah berapa kali orang telepon ya ke saya, Pak, wow, saya video call ya Pak ya. Iya, ya. Saya dikatin gambarnya Bapak Ibu. Ya, gimana Pak ini cara ngisinya? Udah saya kasih tahu begini. Ya, tapi belum selesai rupanya dia belum bisa kesimpan. Makanya harus Bapak Ibu kalau udah ngisi di backup dulu, ya dicetak dulu, cetak langsung simpen gitu ya. Nanti kalau misalnya hilang, tapi mudah-mudahan perbaikan ini sudah sudah fix ya, perbaikan ini sudah bisa diperbaiki ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya sampai dengan hari Senin Selasa besok udah selesai lah itu. Ada 2 kolom, bagian atas dan bagian bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih Mas Reja, terima kasih. Linknya ini ya, Zoom-nya. Ini Zoom dari mana Mas Reja? Ini masih ada waktunya dari ANBK tahun kemarin, Pak. Oh, masih tahun ada ini. ya. Oke, terima kasih ya semuanya Bapak Ibu. Mari bekerja secara ya kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas gitu ya. Kerja Siap, keras, Pak. kerja ikhlas, kerja tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak. Ya, terima kasih ya. Oke. Ya, sehat selalu Pak. Ya, sehat selalu. Mas Reja di Terima langsung kasih, semua. Pak.